ini menerima tradisi. Karenanya kalau ada orang menolak tradisi dengan alasan kembali kepada Al-Quran akhir, berarti baru belajar Al-Quran. Karenanya tidak tahu kalau Al-Quran menerima tradisi. Karena Al-Quran memerintahkan Nabi akan menyuruh masyarakat mengikuti tradisi di dalam dakwahnya. Nabi kita ini banyak melakukan pendekatan tradisi. Kita ini kalau belajar kitab-kitab fikih yang agak tebal, banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari tradisi Arab. Contohnya seperti apa? Akikah. Akikah itu asalnya tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah kalau punya anak lahir laki-laki semuanya kambing. Kalau perempuan kambing. Mengapa kambingnya kuat? Karena kalau laki-laki biasanya lebih senang daripada punya anak perempuan. Karena perempuan itu tidak begitu senang kambingnya. Cuma oleh orang jahiliyah setelah disembelih, darahnya itu diusapkan ke kepala si kambing. Darahnya si kambing. Setelah Islam datang, akikahnya masih tetap dijalankan, cuma mengusapkan darah ke tubuh si bayi darah. Mengapa? Itu tidak ada gunanya, dan darah itu pernah najis. Asalnya dari jahiliyah. Bahkan sebagian ibadah juga dari jahiliyah, dari Yahudi. Contohnya seperti puasa Asyura. Puasa Asyura itu asalnya puasanya Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadimat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna Asyura. Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang Yahudi puasa Asyura, beliau tidak langsung marah. Buat apa kamu puasa Asyura kalau kamu tak bersurat, puasa kamu tak diterima? Tidak begitu. Tetapi kata beliau berdialog. Mahasa, ada apa ini kamu puasa Asyura? Mengapa kamu puasa Asyura? Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun shalih. Ini hari baik, hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil bi'amri. Pada hari ini Allah selamatkan bani Israil dari musuh-musuhnya, dari Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan jawabnya oleh Allah. Karena ini hari yang baik, hari kemenangan, fasalahu Musa syukran lillah. Nabi Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahadtu bi Musa itu. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Kalau kamu puasa Asyura karena ikut Musa, aku harus melebihi kamu. Fasalahu wa amarun nasa bisyami. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura, para sahabat juga diperintahkan puasa Asyura. Ini artinya bagaimana? Ini artinya dakwah melalui pendekatan tradisi. Seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah ini berdialog kepada Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu yang Yahudi tidak akan putus. Kalau ketika Yahudi kamu puasa Asyura karena mengenang kemenangan bangsa kamu, setelah Islam pun kamu masih puasa Asyura. Buktinya saya puasa Asyura, para sahabat puasa. Ini cara dakwah beliau. Orang Wahabi beda lagi cara dakwahnya. Cara memahami hadis kata Wahabi, tahlilan 7 hari tradisi Hindu. Hindu itu orang kafir, berarti orang tahlilan meniru-niru orang kafir. Meniru orang kafir hukumnya haram, bid'ah. Ada dalilnya. Hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Kalau dalilnya benar, cuma pemahaman kamu yang tidak benar. Mengapa kata para ulama tashabbuh, meniru dengan agama lain itu haram? Syaratnya ada 2. Yang pertama kata para ulama, ayyakunal fi'lu mazmuman bisyar'i. Perbuatan itu bukan perbuatan tercela menurut syariat. Kalau perbuatan yang kita tiru bukan perbuatan tercela, tidak masalah.
Kita ini ceramah pakai pengeras suara, pakai sound system. Ini siapa yang buat? Pikirannya ada Al-Saudi, bukan? Ini yang buat pertama kali orang Yahudi. Kita ini kadang menyampaikan kuliah pakai proyektor LCD. Memberikan pengetahuan semuanya di mana-mana pakai proyektor. Itu asalnya orang Yahudi. Mereka orang Wahabi kadang di masjid-masjidnya sekarang pakai proyektor khutbah. Khutbah Jumat pakai proyektor. Padahal masa Rasulullah ada. Tidak. Betul. Jadi memang perbuatan itu harus perbuatan tercela. Kalau tak tercela tidak masalah. Perbuatan tercela contohnya seperti apa? Orang-orang barat yang laki-laki telinganya pakai anting. Kadang hidungnya ada antingnya, bibirnya. Kalau ada umat Islam benar itu ya tercela. Karena itu tercela. Ini penting. Yang kedua, kata para ulama, ayyakuna liqasdi tasyabbuh. Orang yang melakukan itu memang tujuan dari orang kafir. Kita ini takdir 7 hari sudah lupa dengan itu. Karena bangsa kita ini sudah 600 tahun masuk Islam, hidupnya sudah hilang. Sisa-sisanya sudah lari kembali, dikejar oleh Raden Fatah. Nah, masuk Islam. Kita ini sudah lupa. Ternyata orang Wahabi buka-buka kita Hindu. Lalu kata mereka, ini Hindu Anda. Ya salah kamu baca kitab Veda. Kita sudah ada baca itu, kamu baca itu. Ada pemerintah ya, ada orang Hindu masuk Islam. Dijadikan guru oleh Wahabi untuk memindahkan tradisi 7 hari. Padahal baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam disuruh jalan. Baru masuk Islam untuk mengaji, belajar. Nggak mau bertemu itu harus daripada para ulama. Kalau orang baru masuk Islam suruh ceramah, yang ngawur ceramahnya. Ini penting. Kita ini dapat melalui pendekatan tradisi. Bangsa kita ini tradisi yang paling banyak adalah memberi makan. Mengapa tradisinya memberi makan? Negara kita ini negara agraria. Lahan subur pertanian, banyak hasil pertanian. Karena itu bangsa kita senang makan. Karena senang makan, maka tradisinya juga tradisi bagi makan. Waktu istri kita hamil dapat 4 bulan, kasih makan makan. Namanya kata orang Jawa Tengah, mati. Kata orang Jawa Timur, selamat. 7 bulan nanti selamatan lagi. Kata orang Jakarta apa namanya? Metodenya, tingkat. Lahir dapat 7 hari akikoh. Wah, 40 hari selama waktunya turun ke tanah ada lagi. Dan ini sama, mulai dari Thailand, Malaysia, Aceh sampai Jayapura tradisinya sama. Saya setiap datang ke sana saya tanya, apa saja tradisi ini? Sama. Mati ngasih makan orang. Ini kalau orang-orang waktu provokasi biasanya itu gimana itu orang Ahlus Sunnah, katanya Ahlus Sunnah, tetangganya mati, satu RT minta makan. Itu mereka memang provokator. Libya jatuh karena provokator Wahabi, Syria provokator Wahabi, Irak itu juga provokator Wahabi, ISIS Tuhan provokator mereka. Mestinya mereka ini memberikan semangat. Wah, orang-orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik, keluarganya mati sempat beri makan orang lain. Harusnya kan begitu. Malah diprovokasi agar tidak bersolat. Kita ini memberi makan kepada orang pada waktu kematian, tetangga sudah menyumbang. Kata para ulama, makruh memberi makan kepada orang kalau itu murni dari keluarga kita. Tapi kalau sudah tetangga sudah nyumbang, itu sudah tidak makruh. Kalau kamu datang jangan makan, karena kamu tidak bawa uang, tidak makan. Ibu katakan, kamu tidak baca tahlil, jangan makan kamu. Tidak baca tahlil mau makan. Kalau ini memang sudah nyumbang sudah ini makruh. Karena sudah 40 hari sudah makruh, apalagi 100. Karena Mufti Wahabi sendiri Syekh bin Baz, kalau sudah lebih 1 bulan kata Syekh bin Baz tidak apa. Karena orang itu biasanya susah itu selama 1 minggu, 3 hari, 7 hari. Kalau sudah 1 bulan biasanya sudah lupa. Apalagi kalau yang meninggal istrinya. Mungkin sudah kami lagi ya. Itu nanti di belakang.
Jadi mungkin sudah mau limahan gitu ya. Ambil selamatan 40 hari istrinya mau limahan. Kalau suami yang mati masih nunggu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau istri yang mati langsung ada ijazah yang bilang. Kira-kira di depan istri saya marah biasanya. Kamu ini saya mati. Penting. Kalau sudah lebih tidak masalah. Nah ternyata memang tradisi memberi makan ini memang ibadah yang sangat bagus. Mengapa? Yang pertama, orang yang suka memberi makan orang pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wa ma minul haji ya Rasulullah, apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Jawaban beliau, qibul kalam wa it'amul ta'am. Orang yang hajinya mabrur biasanya kalau berbicara membicaranya selalu baik, menyejukkan orang dan suka memberi makan orang lain. Orang yang senang memberi makan pertanda ada amal ibadahnya diterima. Jangan-jangan mereka yang tidak suka memberi makan ibadahnya ada diterima. Diterima gimana? Soalnya keliru-keliru. Ibadahnya keliru. Mereka itu ibadah keliru. Orang Wahabi yang sekarang ini kalau sholat kakinya berapa meter ya? Setengah meter. Kalau yang dulu masih benar jarak kaki kanan dan kiri kira-kira 1 meter. Sekarang ini setengah meter. Dan menginjak kaki jamaah sebelah. Sholat bukan sholat. Jadi itu sholatnya. Itu sholat kamu ganggu. Ini mereka. Yang kedua, orang yang suka memberi makan ini. Memberi makan ini termasuk tradisi yang paling utama. Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami afdal, tradisi apa dalam Islam yang paling utama? Kata beliau, apa? Memberi makan orang. Yang ketiga, memberi makan orang ini, perintah memberi makan oleh Rasulullah tidak bukan daripada perintah surat Al-Baqarah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, orang-orang Madinah berkumpul kepada beliau. Ceramah beliau pertama, kata beliau, ayyuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, sebarkan ucapan salam. Kalau berjumpa dengan kawan, dengan sahabat, sapa dia, bangun komunikasi yang baik dengan ucapan assalamualaikum. Jangan pura-pura, tak kenal, jangan tak kenal. Mereka itu kalau ketemu dengan orang biasanya gimana? Masam. Tapi membangun komunikasi yang baik tak cukup. Wa'atimullah, berikan makan pada mereka itu beri makan. Kalau kamu punya rezeki, buat kenduri selatan tunda tetangga untuk makan. Wa'atimullah. Baru perintah ketiga dari beliau, wassallu billahi wan nas. Kerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang. Jadi perintah memberi makan didahulukan daripada perintah sholat malam. Mengapa? Memberi makan orang ini pertanda akhlakul karimah. Orang yang suka memberi makan pertanda akhlaknya baik. Orang yang tidak senang memberi makan pertanda akhlaknya tidak baik. Jangan dikira bahwa yang senang pertama kali dengan makanan itu yang makan. Yang makan itu senang kalau dia lagi lapar. Yang senang pertama kali yang memberi makan adalah orang yang memberi. Coba kita ini buat kenduri. Lalu tetangga yang datang ini ramai sampai makanan habis. Kira-kira ibu di belakang senang pada senang. Tapi kalau yang di tetangga yang datang sedikit, makanan banyak sisanya. Kira-kira ibu di belakang marah dan marah. Jadi yang memberi, yang senang pertama kali itu yang memberi. Kalau yang diberi itu kalau lagi lapar, senang. Kalau lagi lapar kadang-kadang makan terpaksa. Kalau ini menyenangkan. 3 minggu yang lalu saya jalan di Sulu, di tempatnya makan lagi. Sampai di sana saya dikasih makan dengan Habib orangnya besar-besar. Saya kalau orang Jawa makan saja tidak terasa, karena Habib tidak berhenti saya juga terus. Akhirnya sakit perut. Besoknya saya ceramah, kadang yang dikasih makan sakit perut. Terlalu semua. Ini pentingnya, jadi memberi makan ini pertanda akhlakul karimah.
Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innal mu'min bi husni khuluqihi la yablughu darajatal qa'idis shahih." Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik sungguh akan mencapai derajatnya orang yang rajin sholat malam dan puasa siang. Katanya walaupun mereka rajin ini akhlaknya jelek, kalah dengan yang akhlaknya baik. Karena akhlak baik itu merupakan asal dari ibadah. Kemudian yang keempat, orang yang senang memberi makan itu pertanda hatinya lembut. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Al-Musnad, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Gimana cara mengatasi? Kata Rasulullah, kalau begitu imsah ra'sal yadi. Kamu harus senang mengusap kepala anak yatim. Wa aqilil miskin. Kamu senang memberi makan. Jadi memberi makan pertanda hati seseorang itu lembut. Mungkin karena bangsa kita ini senang memberi makan, hatinya lembut-lembut. Ketika para ulama datang berdakwah, mayoritas bangsa kita bandingkan dengan orang yang tak suka memberi makan, hatinya keras-keras. Walaupun mendengar ratusan dalil sahih, mereka tak mau ikut. Mengapa? Hatinya keras. Mereka ini tak memberi makan karena hatinya keras. Karena mereka ini bukan pelit, bukan karena bid'ah itu mereka tak beri makan. Karena memang hatinya keras, akhirnya bagi. Karena ini pengalaman. Tahun 2010 yang diundang kantor Wahabi Jakarta. Saya berangkat dari Jember ke Surabaya, mau naik kereta api sampai di Pasar Turi, mau beli tiket habis karena hari itu. Akhirnya saya call, saya tak bisa hadir besok. Karena ini kehabisan tiket. Kata mereka, Kiai tolonglah hadir, ini acara nasional. Kiai satu-satunya yang ditunggu di sini. Kalau ada Kiai ya, punya ajarin. Terus gimana? Kiai naik pesawat. Nanti diganti. Saya hanya besok naik pesawat tapi tidak dikomikan. Akhirnya saya minta travel di Surabaya. Orang mau buka, boleh saya harus dari utara, pagi berangkat ya. Sampai di sana, mau masuk ke tempat acara, sudah hari Jumat. Yang baca khutbah itu memintakan kiai-kiai yang suka meruqyah membeli air, mensyirikkan. Kok ada khutbah isinya syirik-syirik? Tidak jadi sholat Jumat karena khutbahnya resah. Ini bukan khutbah namanya, ajaran sesat. Akhirnya dia dikhutbah. Saya ngajak murid saya, cari malu, kamu makan. Kata murid saya, Kiai, kalau bisa jangan makan. Kenapa? Ini ajaran nasional, makannya pasti enak. Terus gimana? Ya mungkin kita ini makan bakso lah, biar tidak lapar tapi tidak kenyang. Akhirnya beli bakso, ya sudah. Setelah masuk ke tempat acara, ternyata lama ya jalannya, ada lebih ya seperti itulah kira-kira 700 orang ya. Masuk waktu asar break, sholat asar. Setelah itu selesai acara, orang-orang pun semuanya maju. Punya lalu saya, terima kasih kita semua murah-murahan di sekolah kita. Satu persatu. Tapi setelah itu satu persatu pulang. Akhirnya ini kok pulang, ada yang makannya. Karena saya ini undangan dari Jawa Timur, acara nasional, saya percaya ini pasti ada makannya. Dari Jawa tidak ada makan. Akhirnya setelah sepi, panitia yang bisa telepon saya itu menghubungi. Saya kasih tahu, saya mau berangkat tiketnya habis sekian. Saya kasih tahu. Setelah itu, jadi kita senang dengan acara. Lain kali kalau dia diundang datang lagi. Semua nanti berjalan. Terus setelah itu dia bilang terima kasih. Saya mikir-mikir, ini kok sudah terima kasih, malah belum makan. Ternyata setelah itu minta maaf ya, waduh sudah minta maaf, sudah akhirul kalam. Orang itu kalau berceramah kan biasanya minta maaf akhirul kalam. Ini sudah Assalamualaikum. Dan betul setelah itu minta maaf. Wah, ini Wahabi tak mau ngasih makan ternyata bukan karena bid'ah, tetapi karena
Masa mengundang tamu dari Jawa Timur? Cuma mengganggu-ganggu itu apa namanya? Di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan tamu itu bukan cuma apa kabar, kalau waktunya makan diringankan. Itu namanya muliakan tamu. Masa muliakan tamu cuma apa kabar? Gimana keadaan keluarga? Tamu tak perlu tanya keluarga. Keluarga malah ditanya, itu waktunya makan. Jadi ternyata mereka yang tidak suka memberi makan bukan karena bid'ah, tetapi karena setelah pulang, karena murid saya itu ya dari utang biasa serahkan. Ini kamu bayar, ini sepertinya lebih ini. Nanti kamu dapat bagian. Kan begitu. Setelah itu, ya ini murah ini. Orang yang kayak ini menangkan. Wah, itu begitu. Saya sering diundang orang-orang Wahabi di Jogja, di Jakarta, saya datang. Biasanya kalau diundang mereka, saya bawa banyak. Kalau bawa siap dan pulang. Mereka ini banyak uangnya, cuma makan, bukan? Ini kiranya kita ini bisa terbang atau gimana? Mereka ini baik. Ini penting ya. Jadi memang tradisi itu ternyata ada dalilnya. Ada kelompok yang anti tradisi itu bukan karena ada dalilnya. Mereka belajar belum sampai ke sana. Yang dipelajari hadisnya cuma satu diulang-ulang sama ustaznya, yaitu hadis kullu bid'atin. Tidak ada hadis lagi. Ya tak sampai-sampai kepada bab yang lain. Kadang-kadang di radio mereka hadis itu hanya dibacakan, tidak diterangkan. Tidaklah hadisnya bagaimana, tafakurnya bagaimana. Akhirnya kering kajian mereka. Tetapi kalau para ulama ahli Quran dan Masya Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ternyata banyak makna-makna yang bisa kita pahami dari ayat-ayat. Para ulama kita dulu seperti itu. Karenanya kita ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan mudah terpengaruh dengan aliran apapun. Aliran Wahabi, aliran Syiah, Wahabon atau apa itu namanya, Wahabi, Salafi, Hizbut-Tahrir, jangan mudah terpengaruh. Walaupun mereka penampilannya memang meyakinkan. Kenapa? Penipu itu penampilannya meyakinkan. Coba kira-kira orang yang suka menipu itu kalau berbicara kira-kira lembut apa enggak? Nah, ada penipu itu dalam pembicaraannya dan lembut, pasti halus bicaranya. Tapi dia gimana apa-apa? Wah, ini penipu, yaitu penipu aki. Kita ini kalau punya tetangga maling ayam, pencuri ayam, kita ini penipu barang dagangan, paling kita cuma kehilangan ayam. Tetapi kalau punya tetangga orang Wahabi, kita kehilangan apa? Kehilangan hati. Kalau akidah ini hilang, mau beli di mana? Ada tokonya. Tapi kalau ayam mau beli satu kandang sekarang ya ada. Akidah itu ada toko. Jadi bahaya. Tetangga dengan mereka ini bahaya. Karena mereka ini menikmati. Ya kita penampilannya rajin sholat. Ya namanya penipu lah. Kalau mereka ini jarang sholat, ya orang nggak ikut pada mereka. Kalau orang-orang Wahabi ini baca Qurannya bagus, ya kalau tak begitu mereka tidak bisa menarik orang. Itu memang caranya seperti itu. Caranya penipu memang harus lembut. Kalau tidak lembut tidak halus ya orang akan tipu sampai. Ini penting. Jadi kita jangan mudah terpengaruh. Ini lagi yang ada namanya Hizbut-Tahrir. Hizbut-Tahrir ini dan Syiah ini sama, tidak percaya kepada Allah Qadar. Allah Qadar ini tidak beriman. Kita ini dulu para guru-guru kita menanamkan rukun iman sebelum sholat. Sebelum sholat biasanya ada zikir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa
Hizbut Tahrir ini membolehkan bersalaman dengan perempuan. Hizbut Tahrir ini membolehkan berapa-apa perempuan asal syahwat. Bahkan menghalalkan berjumlah asal tidak niat berzina. Itu masalah mereka. Bulan Syawal kemarin, saya silaturahmi ke rumah salah seorang kiai. Beliau telepon, kiai ke rumah ya. Ada apa? Ini banyak tamu, syekh-syekh. Ternyata ada Syekh Daniel, pimpinan Hizbut Tahrir dari Swiss. Kemudian ada pimpinannya dari Jakarta, dari Jogja, dari mana. Kebetulan waktu itu ada orang FPI. FPI bilang, kiai, kenapa? Ini kemarin bendera Hizbut Tahrir di Jember, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diturunkan oleh orang-orang kafir. Apakah itu dia tidak suka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kok diturunkan benderanya? Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukanlah suka, itu jiwa raga kami. Jiwa raga itu. Tapi mengapa diturunkan? Ya, dalam kata Hizbut Tahrir menjadikan la ilaha illallah sebagai bendera kalian. Isinya tidak diayati. Loh, mengapa begitu kiai? Mereka tidak beriman kepada Allah Qadar. Padahal arti la ilaha illallah di antaranya adalah beriman kepada Allah Qadar. Katakan dari hubungannya Allah Qadar dengan la ilaha illallah itu artinya apa? La ilaha illallah ini maknanya tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Segala sesuatu pasti memerlukan Allah. Sedangkan Allah tidak perlu kepada apa? Kata Hizbut Tahrir, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan manusia sendiri dan terjadi bukan karena ketentuan. Berarti tidak beriman kepada Allah. Berarti la ilaha illallahnya tidak sempurna. Karena itu kita protes, karena bendera itu hanya sebagai modus untuk menipu umat Islam mengikuti ajaran mereka. Karenanya para ulama kita yang ahli zikir, yang ahli wirid, tidak pernah buat bendera la ilaha illallah di depan rumahnya. Para ulama kita yang ahli dan istiqomah, tidak pernah propaganda, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Tingkah laku mereka sudah sesuai Al-Quran dan hadis. Apa yang mereka ajarkan sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Justru yang baru belajar Al-Quran dan hadis, propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal mereka secara tidak langsung menghancurkan ajaran Al-Quran dan hadis dari dalam. Itu apa? Ini penting. Kita jangan terpengaruh dengan aliran-aliran. Ini ya termasuk kalau persoalan amaliyah. Kita yang berbeda dengan Wahabi ini masalah istighatsah tawassul tabarruk. Kata mereka adalah syirik. Padahal istighatsah tawassul tabarruk ini ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Carilah perantara yang mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi wasilah. Wasilah itu kata para ulama, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wal wasilah hiya allati yutawassuluha ila tahdzir. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya dari Surabaya ke Jakarta, kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Mungkin belum sampai 5 hari, karena banyak istirahat. Karena ingin cepat, oleh panitia dijadikan wasilah. Balik air dari Surabaya ke Halim cuma 1 jam. Balik air namanya wasilah. Kalau menuju Allah, wasilahnya apa? Oleh Allah disuruh diberitakan dari wasilah. Wasilah ini kata para ulama ada banyak macamnya. Yang pertama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu wasilah. Di dalam Al-Quran, Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya bagi Allah nama-nama terbaik, maka berdoalah dengan wasilah nama-nama. Jadi kita ini kalau berdoa kepada Allah disuruh berwasilah Asmaul Husna agar doa kita dikabulkan. Karenanya karena kita ya dzal jalali
wasilah terus. Maka begitu Al-Quran mengajarkan, Rasulullah mengajarkan. Imam Abu Dawud meriwayatkan Rasulullah mendengar laki-laki berkata, Ya dzal jalali wal ikram. Lalu kata Rasulullah, Qadis tuji balas asa. Kamu sudah dikabulkan oleh Allah. Minta sekarang. Setelah kamu membaca Ya dzal jalali wal ikram, Allah menyambut permohonan. Kadang kita ini baca yang lain, ya. Yang asal usul yang lain. Bagian sahabat dulu juga begitu. Pada waktu peperangan Persia, Khalifah Umar mengirimkan tentara dipimpin oleh khalifah sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami. Sampai di Dain, ada tempat namanya Dain, Persia, tentara Persia melarikan diri ke laut. Ternyata di laut mereka menyiapkan kapal lain. Umat Islam belum punya kapal waktu itu. Sampai di laut, kata pasukan, gimana Tuhan? Kita mau menang, nggak punya kapal. Kata pimpinannya, Sayyidina Al-Ala bin Al-Hadrami, tenang. Nanti kamu ikut saya meloncat ke laut ikut. Lalu kata beliau, Allahumma ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Ali. Begitu membaca begitu, baca Asmaul Husna ini, Al-Ala bin Al-Hadrami dengan kudanya bisa berjalan di atas laut. Dan semua pasukannya kudanya bisa berjalan di atas laut. Sehingga tentara Persia bisa dikejar. Kata mereka belum ditangkap, sudahlah kita menyerah saja. Kenapa? Kalau tentara seperti itu tidak bisa dilawan. Masa punya kapal bisa lewat di atas? Ini barokah Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna namanya wasi. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, orang setelah sholat Jumat dianjurkan membaca Allahumma ya Ghani ya Ya Mubdi ya Mu'in Ya Rahim ya Wadud Aghnini ya al-harami wa bi ta'atik amma aqsidi bi fadlik amma aqsidi. Mengapa dianjurkan? Kata beliau, orang yang baca doa ini setelah sholat Jumat, Allah akan menjadikan orang ini kaya, tidak perlu kepada siapapun. Rizkinya dari jalan-jalan yang tidak disengaja. Kata para ulama, ini termasuk kaumah Imam Ghazali. Kata setiap orang yang punya baca ini setelah sholat Jumat biasanya kaya. Namanya di masjid-masjid Ahlus Sunnah biasanya baca ini. Kalau masjidnya Wahabi biasanya diam biasanya. Jadi setelah sholat itu tak apa yang dibaca itu. Maka kalau ada orang zikir, mereka langsung mukanya padam. Langsung lari. Waktu saya ceramah di Aceh, ada bulan April kemarin, tidak usah khawatir, tanda yang Wahabi itu apa? Kalau ada orang zikir bersama, mereka marah. Mengapa? Ya syaitan. Syaitannya masuk. Tidak ada sakinah pada mereka, tidak ada kebenaran. Karena orang suka berzikir itu tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah illa hafat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat 'alaihim salam. Tidaklah berkumpul kaum di masjid berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Kemudian rahmat Allah akan menaungi mereka, ketenangan akan turun pada mereka. Kita ini karena ahli berzikir, ahli maulid selalu tenang. Tidak gampang marah. Tapi Wahabi bulan maulid, bulan marah. Kita ini bulan bersenang-senang ya merayakan maulid, mereka ini bulan marah-marah. Tahun baru mestinya kita berdoa tahun baru, mereka marah-marah. Tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan. Karena tidak mau baca zikir bersama. Malah kalau ada orang zikir bersama dibilangkan, ada orang doa bersama dibilangkan. Tidak ada. Tandanya Wahabi ini biasanya setelah berkumpul baca tasbih bersama. Tidak ada doa bersama. Padahal doa bersama ini doanya Rasulullah. Rasulullah itu kalau lepas kumpulan mendoakan Rasulullah, yang lain diambil. Dan doa bersama ini termasuk wasilah. Ini wasilah yang pertama adalah Asmaul. Ini penting. Wasilah yang kedua adalah amal soleh. Kita ini kalau punya hajat berwasilah dengan amal soleh. Kadang pulang hajat berarti sholat hajat itu wasilah amal soleh. Punya
Itu namanya baslah. Akan dipakai yang wakiah 100 kali yang mana? Hanya agar kawan-kawan ya, adik-adik yang belum punya jodoh, agar jodohnya cantik dan ganteng tiap malam banyak baca surat Al-Iman. Itu namanya wasi. Dasarnya mana? Ya banyak dialihkan. Wasilah namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah doa orang soleh. Doa orang soleh ini termasuk wasilah. Ada Ustaz Wahabi garis halus di Jakarta, ceramah ya di televisi. Kalau mau berdoa tidak perlu menunggu doanya Habib, doanya Syekh, doanya Kiai, doanya Ustaz, itu syirik. Ada Syekh Wahabi Jakarta, sering masuk TV. Minta didoakan pada orang syirik. Padahal ini ajarannya Rasulullah. Para sahabat kalau punya hajat datang kepada Rasulullah doakan. Wasilah. Kata mereka, itu kan Rasulullah. Habib dan Kiai bukan Rasulullah. Terus siapa yang bilang Rasulullah? Tetapi minta didoakan kepada Habib, kepada Kiai, kepada Ustaz, itu sudah Rasul. Mengapa Rasulullah juga begitu? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab Imam At-Tirmidzi meriwayatkan akan berangkat ibadah haji, minta izin Rasulullah. Ya, tetapi kata Rasulullah, la tansani bi du'a. Jangan lupakan aku dengan doa. Rasulullah minta didoakan kepada doa. Padahal doa Rasulullah lebih tinggi daripada doa yang lain. Ini pelajaran bagi kita agar kita senantiasa minta didoakan kepada orang lain. Kata Wahabi, minta doanya Habib jadi adalah syirik. Mereka ini mensyirikkan orang, bahkan yang mengajarkan Rasulullah. Itu namanya wasilah doanya orang soleh. Kita ini kadang merasa kalau doa kita tidak cepat dikabulkan, karena kita tahu diri. Karenanya kita ini punya hajat kadang mengumpulkan orang lain. Karena doa orang lain itu kalau berkumpul itu diterima. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Majtama'a qaumun mu'minun wa ya'lamu ba'dhum yu'minu ba'dhum akhar illa istajaba Allahu du'a." Tidaklah berkumpul orang-orang beriman lalu sebagian berdoa sebagian yang lain bagi amin kecuali Allah mengabulkan doa. Ini wasilah yang ketiga. Wasilah yang keempat adalah bertawassul dengan orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tadi sholawat baca Naisan binil ummah Nab'asa iwan ni'mah Wa min amni wa min ummah Bi'amril badri ya Allah. Itu wasilah. Mengapa berwasilah begitu? Rasulullah yang mengajarkan. Hadis-hadis tentang bertawassul dengan orang soleh ini banyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, orang berangkat masjid doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ada itu bihaqqi manusia ya ada. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau dengan wasilah hak orang-orang yang memohon kepadamu. Itu wasilah kan? Banyak ya adik-adik. Kemudian istighatsah. Istighatsah ini termasuk wasilah. Istighatsah ini artinya berdoa kepada Allah, cuma redaksinya memanggil Rasulullah atau para aulia. Mana contohnya? Habib Syekh ya, kalau manggil mungkin juga Habib Rahman ada juga. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Tolong, wahai Rasulullah. Itu namanya istighatsah. Atau kalau sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qadra qilati adrikni ya Rasulullah. Itu istilah. Itu wasilah. Rasulullah yang mengajarkan ketika ada orang buta datang ke tempat Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat, minta didoakan agar sembuh dari kebutaan oleh Rasulullah. Kamu wudhu yang baik, surat hajat 2 rakaat di masjid, lalu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya Muhammad. Lalu istilah wahai Muhammad ya nabiyur rahmah, wahai nabi rahmat, inni tawajjahtu bika ila rabbik. Aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhan fi hajati hati, mengenai hajat ini
istilah ini. Di dalam doanya panggil Rasulullah, pada Rasulullah ada tempat lain. Laki-laki ini datang ke tempat Rasulullah mengajar, sembuh dari kekurangan. Ini penting. Jadi istilah itu tidak syirik. Raja ya, raja. Itu raja yang mensyirikkan istilah. Itu berarti secara tidak langsung mensyirikkan Rasulullah. Mengapa? Karena yang mengajarkan adalah Rasulullah. Kira-kira kalau ada ajaran mensyirikkan ajaran Rasulullah, sesat apa sesat? Sesat. Jadi tidak perlu ragu-ragu kalau itu ajaran sesat. Sesat itu minimal adalah dosa besar. Itu minimal. Jadi istilah kita ini sampai sekarang masih istilah. Yang terakhir termasuk wasilah adalah bertabarruk. Tabarruk itu artinya adalah barokah, dari barokah. Tabarruk ini kadang keluarga sakit kasih air pada kiai, kadang pakai iman itu tabarruk. Kadang kita ambil air di masjid, kadang kita ini ziarah ke makam para aulia berdoa di situ, itu namanya. Mengapa begitu? Kata Wahabi, bertabarruk dengan selain Rasulullah adalah syirik. Padahal yang mengajarkan Rasulullah, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'ath ila al-maqahir fa yu'ta bil ma' fa yashrabuhu yarju barakata aydil muslimin. Rasulullah sering menyuruh para sahabat mendatangi tempat-tempat wudu di masjid. Dulu tempat wudu itu pakai kolam, tidak pakai tak. Jadi orang yang berwudu tangannya masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air, setelah diambilkan air, beliau minum. Mengapa minum? Yarju barakata aydil muslimin. Karena mengharap barakah tangan muslim yang berwudu. Kata Wahabi, bertabarruk dengan selain Rasulullah syirik. Berarti ajaran Wahabi secara tidak langsung mensyirikkan Rasulullah. Enggak banyak kita bertabarruk. Tahun 2013 saya ceramah di Malaysia. Waktu ceramah tentang tabarruk, masjidnya semuanya pakai keran. Saya keluar seperti Malaysia, ulama keluar. Ini katanya Malaysia harus sudah wal jamaah, tetapi kok sudah berusaha menghapus cara-cara tabarruk. Kenapa kiai ini pakai keran semua? Tidak ada yang pakai kolam. Beberapa tahun 2014 saya juga lagi habis drama kiai atau jabatan yang di sana sesuai dengan tausiah kiai. Masjid ini air wudunya sudah dijadikan sarana tabarruk. Tadi belum. Ini masih pakai keran. Banyak kiai memang pakai keran. Tapi air wudu ini jatuh nanti mengalir ke penampungan di dalam masjid. Dari bawah. Ini apalah? Ini penampungan. Ini adalah kolam ternak ikan. Nanti ikannya kita makan di tabarruk. Tabarruk itu disyirikkan, ziarah ke makam para aulia itu tabarruk. Dan itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Walau annahum yadhalamu anfusahum ya'lamu astaghfirullah wa astaghfara rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi umat Islam punya adab bertabarruk dengan makam Rasulullah. Di Jawa tidak ada Rasulullah, tidak ada para nabi, bertabarruk dengan makam para aulia. Iya, para ulama, karena ulama warasatul. Para ulama itu pewaris para nabi. Dan itu tabarruk, itu tidak syirik itu. Mengapa? Semuanya masih di dalam konteks wasilah. Wasilah, istilah, tawassul, tabarruk itu sebenarnya sama dengan kalau kita sakit kepala. Lalu cari warung beli obat apa namanya kalau sakit kepala? Beli bodrek. Cuma karena bodrek itu tidak bisa bicara, langsung kita minum. Coba bodrek itu bisa bicara, mungkin kita akan berbicara al-madad ya bodrek. Tolong wahai bodrek. Karena bodrek ini tidak punya otak, tidak punya akal kita minum. Bedanya kalau bodrek ini namanya wasilah aliyah, wasilah yang bersifat alami. Kalau tawassul tabarruk istilah namanya wasilah syar'iyyah, wasilah yang diajarkan oleh syariat. Semuanya tidak syirik karena itu memang ajaran Al-Qur'an.
Nah, barangkali ini beberapa masalah yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, akhirul kalam. Kalau akhirul kalam itu biasanya assalamualaikum. Tapi kalau ada takut ya kan akhirul kalam dulu. Hanya seperti tadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ismaili yang telah menyampaikan paparan dari kami sangat gamblang. Mudah-mudahan keluarga kita berkah kita semua.